Selamat sehat bagi kita semua. Kembali berjumpa bersama Jemaat Elim Balikpapan, cabang kebaktian Gerbang Bukit Indah, kilometer 24 dalam doa malam dan edisi rehat Senin 11 Mei 2020. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biar kami senantiasa merenungkan firman ini dan dapat kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-9 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi, pembelaan Stefanus. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak dapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua anak sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem,
dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin, firman Tuhan. Di dalam perenungan kita pada malam hari ini, kita kembali akan merenungkan tema kita pada hari ini, yaitu teguh di dalam kebenaran. Pada situasi pada saat ini, untuk mencari suatu kebenaran begitu susah buat kita. Dan ketika kebenaran itu dihianati oleh seseorang, begitu sakit buat kita. Ketika kita mempunyai pengharapan bahwa kita mempunyai saudara, mempunyai teman, mempunyai sahabat yang akan membela kita, yang akan membantu kita ketika kita di dalam kesukaran. Tetapi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, perasaan apa yang kita rasakan ketika hal itu terbalik? Yang kita anggap saudara, yang kita anggap teman, yang kita anggap sahabat mengkhianati kita. Tidak ada pembelaan pada diri kita, malah dia menusuk kita dari belakang. Perasaan itulah yang dialami oleh Yusuf, di mana dia mempunyai pengharapan bahwa dia mempunyai saudara yang akan melindungi dan menjaga dia. Tetapi malah sebaliknya, saudaranya lah sendiri yang menjual Yusuf kepada orang Mesir, karena saudara-saudaranya mempunyai sifat iri hati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, ketika Yusuf dijual ke Mesir, Yusuf tidak mempunyai rasa benci atau dendam kepada saudara-saudaranya. Dia selalu bersyukur, bersukacita apa yang dia rasakan, karena dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhanlah sumber penolong dia. Sehingga tibalah kelaparan di tanah saudara-saudaranya yang harus pergi mencari makanan ke tanah Mesir. Ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf, saudara-saudaranya menjauh karena dia sudah merasa dia sudah mengkhianati saudaranya sendiri, dia sudah menjual saudaranya sendiri. Tetapi karya Tuhan buat Yusuf begitu luar biasa, sehingga ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, ia merangkul saudara-saudaranya. Dia tidak mempunyai rasa dendam atau membalas saudara-saudaranya, malah dia merangkul dan mengasihani dia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sifat iri hati jika ada di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya bahwa kehidupan kita tidak akan pernah tenang, tidak akan ada pernah kedamaian. Karena ketika kita melihat orang berhasil, maka muncullah rasa iri hati di dalam hati kita, muncullah dosa yang akan kita lakukan kepada orang. Dosa
awal dari pikiran Bapak Ibu serta saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita senantiasa melakukan kebenaran. Mari kita senantiasa melakukan akan apa yang dikehendaki Tuhan. Hadirkanlah senantiasa roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan senantiasa hidup di dalam kebenaran, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur atas teguran firman-Mu kepada kami. Kiranya ya Tuhan, kami tidak dapat mendengarkan saja, kami tidak dapat merenungkannya saja, tetapi kami dapat melakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kebenaran di dalam kehidupan kami sangat jauh. Namun melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kiranya dapat menjamah akan kehidupan kami, dan dapat menjadi pembaharuan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur bersuka cita buat berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati akan kehidupan negara kami ya Tuhan, khususnya negara Indonesia dan tempat kami Balikpapan. Engkau memberkati akan kehidupan kami, keberadaan kami ya Tuhan, di mana kondisi pada saat ini Engkau mengetahui dan melihat ya Bapa. Tetapi kami tetap percaya dan yakin dan mengimani bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa hadir buat kami. Engkau senantiasa melindungi akan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan buat para pemerintah kami. Engkau memberkati dan menjaga serta melindungi mereka. Bahkan roh kebenaran-Mu akan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, biar senantiasa mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan roh takut akan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, mulai dari pusat sampai ke bawahnya. Engkau memberkati dan menjaga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba-Mu, pendeta, majelis. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Engkau memberi kami kesehatan, biar kami senantiasa ya Tuhan dapat memberitakan firman-Mu melalui edisi doa malam, rehat, bahkan melalui mimbar-mimbar kecil-Mu di rumah ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua dan menjaga kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan dari setiap pergumulan kehidupan kami, anggota jemaat kami khususnya di jemaat Elim Balikpapan cabang
Tian ke Bukit Gerbang Indah. Engkau menjaga, Engkau memberkati, Engkau menyertai akan kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat ya Tuhan, yang senantiasa menuntun akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, para dokter, para medis, Engkau memberkati dan menyertai mereka, berikan kesehatan dan kebijaksanaan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberi kita kesehatan. Haleluya.